Nah, yang jadi bahasan Ibu sekarang adalah gaya yang ada di rumus tegangan. F kita tahu adalah gaya, satuannya adalah Newton. Nah, kadang di soal gayanya itu diketahui tidak dalam satuan Newton, tapi dalam satuan lain, seperti dalam satuan Den, ya. Jadi kalau Newton ini itu satuan yang sudah baku atau SI. Nah, untuk Den kalau diketahui dalam bentuk Den berarti harus dikonversikan dulu ke satuan Newton. Nah, ada cara mengkonversinya ya, dimana 1 Newton itu sama dengan 10 pangkat 5 Den ya. Jadi 1 Newton itu sama dengan 10 pangkat 5 Dine atau Den ya. Nah, sehingga kebalikannya, ketika kita mengkonversi 1 Den ke Newton, maka sudah pasti 1/10 pangkat 5 atau 10 pangkat min 5 Newton. Seperti itu. Nah, ini yang Ibu bahas, yaitu konversi satuan untuk gaya dari Newton ke Den atau kebalikannya dari Newton ke Den, seperti itu. Nah, kemudian kita tahu dalam hukum 2 Newton yang kamu pelajari di kelas 1, besarnya gaya itu kalau diuraikan massa dikali percepatan. Ya kan, massa dikali percepatan. Sehingga dalam contoh soal yang minggu kemarin Ibu share, yang ditanyakan adalah massa. Massa ini tersembunyi di F. Ya. Cuma karena ini benda elastis yang kita contohkan dengan pegas ya, kawat ataupun karet ya. Misalkan ini ada pegas di sini. Maka untuk gaya ya, percepatannya itu kan tidak ada. Yang ada dalam benda yang elastis adalah gayanya berupa apa? Berupa beban. Nah, beban di sini ya, beban di sini ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi yang besarnya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Beban ini karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi, berarti bisa dianggap sebagai gaya berat atau W. Nah, F di sini, F yang ada di rumus tegangan bisa kita ganti menjadi F sama dengan W. Ya, dimana tadi F sama dengan M dikali A, kalau W adalah M dikali percepatan gravitasi yang nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini yang kedua. Tadi Ibu menjelaskan mengenai konversi Newton ke Den, dan juga yang kedua ini, gaya yang dipakai dalam elastisitas benda adalah gaya berat. Karena gaya yang diberikan bisa berupa apa? Bisa berupa beban, di mana ada pengaruh dari percepatan gravitasi. Selanjutnya di sini, dalam tau ada E per A. A di sini adalah luas penampang. Nah, bagaimana ketika di soal tidak diketahui nilai luas penampangnya? Atau Bu, misalkan di soal satuannya tadi kan meter persegi, dalam sentimeter atau dalam desimeter, maka kamu harus mengkonversikan satuannya ke meter persegi. Lalu bagaimana kalau nilainya tidak diketahui? Ya, yang diketahui adalah jari-jari dan diameter. Kok bisa jari-jari dan diameter? Kita balik lagi ke contoh dari pegas, di mana luas penampang yang dimaksud di sini adalah luas penampang yang kontak langsung dengan beban atau dengan gaya. Nah, dalam hal ini kalau dalam pegas ini memiliki diameter atau jari-jari yang langsung kontak dengan benda. Nah, kalau seperti itu yang diketahuinya jari-jari dan diameter, maka luas penampang yang dapat kamu cari yaitu menggunakan rumus luas untuk mencari lingkaran, di mana A-nya sama dengan V dot R pangkat 2 atau
A sama dengan 1/4 pi dot D pangkat 2. D di sini adalah diameter ya. R di sini adalah jari-jari, V adalah nilai sudut dalam bentuk V adalah luas, satuannya meter persegi. Nah, seperti itu ya. Jadi tegangan ini bisa diuraikan ya kan dari mulai F dan kemudian dari A tergantung dari soal yang diketahui. Nah, untuk jelasnya Ibu akan kasih contoh soal ya yang berbeda dengan contoh soal minggu kemarin. Nah, kalau ini kita harus mengkonversi semuanya dalam satuan SI ya. Contoh soalnya seperti ini. Seutas kawat panjangnya 0,5 meter. Luas penampangnya 0,2 cm persegi. Jika kawat digantungi beban 8.10 pangkat 6 Den akan bertambah panjang kawatnya 4 cm. Tentukan A tegangan, B regangan, C modulus Young. Nah, langkah pertama adalah kalian tuliskan yang diketahuinya. Seutas kawat panjangnya 0,5 meter. Nah, ini adalah panjang mula-mula atau L0 sebesar 0,5 meter. Luas penampangnya 0,2 cm persegi. Nah, ini A. Nilai A-nya 0,2 cm persegi. Nah, ini masih dalam sentimeter, kamu harus merubahnya ke meter persegi. Nah, caranya kamu bisa menggunakan tangga ya kan, konversi tangga, meter, desimeter, sentimeter. Nah, sentimeter ke meter 1, 2 langkah dibagi 100 berarti 10 pangkat min 2. Cuma ini persegi berarti min 2 dikali 2 berarti 10 pangkat min 4. Artinya di sini 0,2 dot 10 pangkat min 4. Ya, ini bisa disederhanakan. 0,2 itu 2/10 berarti 2.10 pangkat min 5 meter persegi. Nah, ini dikonversikannya udah untuk A. Kemudian digantungi beban. Nah, beban di sini adalah gaya. Ya, beban di sini adalah gaya. Gayanya sebesar 8.10 pangkat 6 din. Ya, den. Nah, berarti kita rubah atau konversikan ke Newton tadi. Den ke Newton itu 10 pangkat min 5. Berarti 8.10 pangkat 6 dot 10 pangkat min 5. Orde besar ketemu orde besar, pangkatnya tinggal ditambah. Berarti 8.10 pangkat 6 ditambah min 5 berarti 1 setara dengan 80 Newton. Kemudian akan bertambah panjang 4 cm. Apa ini? Ini adalah delta L. Delta L-nya adalah 4 cm atau dikonversikan dalam meter 0,04 meter atau 4.10 pangkat min 2 meter. Seperti itu. Nah, yang ditanyakan adalah sekarang apa? Yang A. Yang A adalah tegangan. Maka untuk tegangan berarti tau sama dengan F per A. Nilai F-nya sudah diketahui 80 Newton. 80 untuk A-nya tadi berapa? 2.10 pangkat min 5. Nah, kalau orde besar dalam per bisa dirubah ke bentuk dot. Dari 10 pangkat min 5 dalam bentuk dot, maka nanti pangkatnya bisa positif. Atau di sini 80 per 2 dot 10 pangkat yang tadinya min 5 jadi positif 5. 80 bagi 2 40 dot 10 pangkat 5. 40 dot 10 pangkat 5 bisa disederhanakan. 4 dot 10 pangkat 6, tahu itu satuannya Newton per meter kuadrat. Seperti itu. Kemudian untuk yang B adalah regangan. Regangan epsilon sama dengan delta L per L0. Delta L-nya berapa tadi? 4.10 pangkat min 2. 4.10 pangkat min
2. L0 nya berapa tadi? 0,5 meter. 0,5 meter ini setara dengan setengah meter. Biar gampang hitungnya, berarti kita pakai 0,5 jadi 1/2. Nanti 2 bisa dikalikan dengan 4, sehingga di sini 4.2.10 pangkat min 2. Berarti 8 kali 10 pangkat min 2. Untuk epsilon, regangan tidak memiliki satuan. Kemudian yang C, untuk modulus elastis nanti kamu cari sendiri karena nilai tau-nya sudah ketahuan dan nilai regangan juga sudah ketahuan. Tinggal kamu masukkan angka yang tadi, ya kan? Taunya berapa ini? 4.10 pangkat 6 dan epsilonnya 8.10 pangkat min 2. Ya, kalian kerjakan sendiri di rumah. Itu